Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Amri. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 5H. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang konsep dasar pembiayaan. Kegiatan utama di dalam bank yaitu yang pertama itu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan kemudian melakukan jasa-jasa keuangan ataupun transaksi perbankan lainnya. Kemudian sumber dana atau penghimpunan dana ada 3, yaitu yang pertama modal dari perusahaan itu sendiri, modal yang disetor oleh para pemegang saham, dan yang ketiga itu dana-dana yang didapatkan atau dihimpun dari masyarakat. Penyaluran atau penggunaan dananya disalurkan yaitu yang memiliki sifat primary reserve atau secara langsung secondary reserve atau tertiary reserve. Bank juga melakukan kegiatan dalam bentuk jasa-jasa perbankan seperti dalam negeri, melakukan transfer, pembayaran dan lainnya berbentuk jasa. Kalau di luar negeri, remittance, LC, collection dan lain sebagainya. Fungsi Bank Umum Syariah menghimpun dana masyarakat, menyalurkan pembiayaan, menyelenggarakan lalu lintas, plus menjalankan fungsi sosial atau CSR. Tujuan penyaluran pembiayaan yaitu menjalankan fungsi intermediasi, menggerakkan sektor real, dan memperoleh keuntungan. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional yaitu kalau bank syariah dari segi penghimpunan dananya didapat oleh penabung dalam bentuk bagi hasil, di mana tergantung pendapatan bank. Kalau dari segi pembiayaan berbentuk mudharabah, istisna, salam ataupun ijarah yang mendapatkan margin. Kalau bank konvensional, kalau dari segi penghimpunan dananya didapat oleh penabung dalam bentuk bunga yang ditentukan di awal dan tidak berubah. Kalau dari segi pembiayaan berbentuk bunga kredit yang tidak ada perubahan atau fix. Nah, dan kemudian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dan unsur pembiayaan yaitu kepercayaan, kesepakatan. Waktu ialah suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi dan degree of risk. Kemudian fungsi pembiayaan meningkatkan daya guna uang, meningkatkan lalu lintas dan peredaran uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran barang sebagai alat stabilitas ekonomi, meningkatkan kegairahan usaha, meningkatkan pemerataan pendapatan, dan kemudian meningkatkan hubungan internasional. Kemudian pertemuan kedua membahas tentang jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan menurut tujuan penggunaannya. Yang pertama itu produktif. Pembiayaan yang dipergunakan untuk tujuan produktif yang dapat meningkatkan utility atau faedah, yaitu faedah karena bentuk, tempat, waktu, dan kepemilikan. Konsumer, kalau di dalam konsumer, pembiayaan yang dipergunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia, bersifat konsumtif. Dan yang kedua itu pembiayaan produktif dibagi 2. Yang pertama itu investasi. Contoh, bangunan pabrik, mesin, kendaraan, gudang, dan lain-lain. Dan modal kerja. Contohnya pembelian bahan mentah, pembelian barang dagangan, pembayaran gaji, dan lain-lainnya. Pembiayaan konsumer biasanya ditunjukkan untuk golongan berpendapatan tetap seperti pegawai. Namun, pengusaha pun dapat masuk dalam kategori ini jika akan membeli rumah pribadi atau kendaraan pribadi. Contoh, pembiayaan rumah KPR untuk ditempati, pembelian kendaraan atau KPM untuk pribadi atau kendaraan keluarga, dan pembelian barang dan jasa yang bersifat multiguna. Kemudian di pertemuan ketiga membahas tentang prinsip pemberian pembiayaan. Prinsip evaluasi pembiayaan ialah pembiayaan yang disalurkan itu harus terjaga kualitasnya
sehingga harus dilakukan evaluasi agar risiko pembiayaan dapat diantisipasi sejak awal. Bank melakukan penilaian terhadap calon debitur dengan prinsip 5C. Yang pertama itu prinsip 5C itu yaitu karakter. Karakter adalah data tentang kepribadian dari debitur. Karakter ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya. Yang kedua itu capacity. Merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat pengalaman mengelola usahanya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola. Capacity ini merupakan ukuran dari ability to pay atau kemampuan dalam membayar. Yang ketiga itu kapital, adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan. Dan yang keempat itu kolateral, adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Dan yang kelima itu yang terakhir condition, yaitu pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dilakukan dengan prospek usaha calon nasabah. Di pertemuan keempat membahas tentang proses pembiayaan. Pada umumnya dibagi dalam 3 bagian, yaitu front end, middle end, dan yang ketiga back end. Yang front end itu ialah unit bisnis yang bertugas untuk mencari nasabah yang ditargetkan, melakukan analisa pembiayaan dan menentukan apakah permohonan debitur akan disetujui atau ditolak, dan menjaga debitur existing agar tetap dalam kondisi baik sehingga mampu membayar kewajibannya. Dan yang kedua itu middle end, bertugas menyediakan infrastruktur pembiayaan seperti kebijakan dan prosedur, sistem kewenangan memutus pembiayaan, melakukan administrasi pembiayaan dan sifat analisis pembiayaan, dan early warning signal, dan memelihara portofolio pembiayaan agar terkendali. Yang ketiga itu backhand, bertugas untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah atau juga disebut dengan tagih menagih dan menyelesaikannya, menentukan langkah penyelamatan atau restruktur atau penjualan. Kemudian di pertemuan kelima membahas tentang bagian-bagian dari tahapan pembiayaan. Yang pertama itu permohonan pembiayaan merupakan syarat yang penting dan harus diperhatikan oleh account officer. Informasi dalam surat permohonan setidak-tidaknya harus mencakup informasi keuangan, informasi jaminan, jumlah pengajuan pembiayaan, tujuan pembiayaan, dan jangka waktu pembiayaan. Pengumpulan informasi dokumen dilakukan bila permohonan layak diproses, maka tahap selanjutnya adalah tahap pengumpulan informasi dan dokumen. Kemudian beberapa data yang dikumpulkan untuk calon debitur pengusaha antara lain yaitu pertama itu identitas calon debitur, bidang usaha, lokasi dan lamanya usaha, daftar supplier, cara pembeliannya atau sistem pembayaran, daftar langganan serta sistem pembayarannya, dan data keuangan, rekening koran, data mengenai perizinan dan manajemen perusahaan, rencana kerja perusahaan, data lain yang menunjang seperti jumlah karyawan, jam kerja, dan lain-lainnya. Untuk calon debitur yang merupakan seorang karyawan murni, data yang dikumpulkan sebagai berikut, yaitu yang pertama nama perusahaan tempat ia bekerja, lamanya ia bergabung, serta jabatan calon debitur, besarnya gaji per bulan, sumber dan jumlah penghasilan tambahan bila ada, jumlah tanggungan seperti anak atau istri atau suami. Perlu diketahui jumlah kredit yang saat ini diterima si debitur untuk mengetahui maksimal kemampuan bayar. Kemudian verifikasi data, trade checking, bank checking, dan BI checking. Inilah yang bertujuan untuk mengecek data sudah betul atau tidaknya si debitur tersebut. Dan kemudian di pertemuan ke-6 itu membahas tentang the beauty of Sharia banking. The beauty artinya bagus, of Sharia banking, perbankan syariah. Jadi ibaratnya di sini membahas tentang keunggulan dari bank syariah. Ya.
Jadi bank syariah itu indah. Di bank syariah, deposan menyimpan dana, lalu bank syariah bagi hasil dengan deposan. Bank syariah menyalurkan dana ke debitur dan debitur bagi hasil margin atau bahkan berzakat melalui bank syariah. Di bank syariah sendiri memiliki prinsip adil, di mana menggunakan bagi hasil lalu seimbang, yaitu menjaga keseimbangan alam. Penyaluran dana deposan pada bisnis yang halal tidak merusak jiwa, pikiran, keturunan, agama, dan prinsip terakhir ialah maslahat, di mana keuntungan usaha kreditur dipotong zakat sebelum diakui sebagai laba bersih. Nah, inilah indahnya perbankan syariah. Makanya di pertemuan ke-6 ini membahas tentang the beauty of syariah banking. Nah, dan kemudian di pertemuan ke-7 membahas tentang analisa pembiayaan kualitatif pada segmen produktif. Aspek yuridis yang dilihat adalah terkait dengan legalitas pemohonan seperti KTP atau KK, buku nikah atau NPWP. Legalitas subjek pembiayaan misalkan segmen produktif yang tujuannya untuk pembelian barang-barang atau pembuatan pabrik, maka subjek pembiayaannya itu dilihat sertifikatnya bermasalah atau tidak, atau keabsahan atau layakkah dia legalitas usaha seperti surat izin usaha atau akte pendirian dan kajian syariah. Beda dengan bank konvensional terletak di kajian syariah, karena konvensional tidak memandang kajian ini. Aspek manajemen dilihat dengan susunan pengurus. Kalau perusahaan dilihatlah susunan pengurus sudah sesuai dengan AD atau ART dan dilihat legalitas masing-masing susunan pengurus. Riwayat perusahaan itu dilihat dalam pengelolaan uang dan sudah berjalan berapa lama perusahaan tersebut. Manajemen perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan dan melihat tata kelolanya, dan terakhir adalah grup perusahaan. Kalau aspek produksi dilihat pertimbangan investasi dan lokasi, faktor dan prosesnya bagaimana dan melibatkan pihak keberapa, realisasi dan rencana produksi apakah sesuai target. AMDAL yaitu analisis dampak lingkungan, sumber daya manusia dilihat para pekerjaannya, tamatan apa dan skill apa saja yang mereka punya, sarana dan prasarana apa saja yang mereka sudah capai. Yang kemudian aspek pemasaran yang dilihat adalah kondisi seperti bagaimana permintaan dan penawarannya, life cycle product yaitu peningkatan dari tahun ke tahun dan apakah bervariasi, barang substitusi, kondisi pesaing dan pangsa pasarnya bagaimana, kebijakan pemasarannya, promosi dan perubahan, rencana dan realisasi penjualan. Aspek keuangan ya seperti laba kotor dan laba bersih. Aspek jaminan dan asuransi yaitu jaminannya bisa dieksekusi atau tidak dan bagaimana asuransinya juga. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.